min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, kita masuk ke pertemuan ketiga ya, mata kuliah sistem pakar. Hari ini kita akan membahas tentang masih tentang representase pengetahuan, tapi kita akan menggunakan logika, kemudian decision tree dan aturan produksi atau kaidah produksi. Ya, jadi setelah kalian dapat membuat representase pengetahuan atau basis pengetahuan menggunakan matriks, ya. Selanjutnya representase pengetahuan juga bisa disajikan dalam bentuk decision tree dan kaidah produksi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kita mulai dari representase pengetahuan menggunakan logika. Ya, jadi selain dengan aturan atau rule yang telah kalian buat pada tugas 1 sebelumnya, pengetahuan dapat juga direpresentasikan dengan menggunakan simbol logika. Ya, studi aturan dalam logika merupakan bagian dari penalaran. Nah, jadi penalaran ini merupakan bagian penting untuk pengambilan kesimpulan dari suatu rule yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian logika juga sangat penting dalam sistem pakar sebagai penarik kesimpulan, ya, dari fakta menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke contoh-contoh dari aturan logika yang bisa kita ikuti, kita bahas dulu tentang silogisme. Jadi silogisme ini telah ditemukan oleh Aristoteles ya pada abad keberapa, yang dimana silogisme itu mempunyai 2 premis dan 1 konklusi. Nah, dalam silogisme premis itu merupakan fakta, ya, fakta, kemudian konklusi itu merupakan kesimpulan. Jadi kumpulan dari beberapa fakta dapat menjadi sebuah satu kesimpulan. Nah, jadi silogisme itu adalah salah satu cara merepresentasikan pengetahuan. Nah, contohnya ada 2 buah premis atau 2 buah fakta. Premis 1 misalnya semua laki-laki adalah makhluk hidup. Kemudian premis kedua, Socrates adalah laki-laki. Bukan Aristoteles tadi ya, penemu silogisme itu adalah Socrates. Kemudian berdasarkan fakta 1 atau premis 1 dan premis 2 ini, yang kita cari adalah kesamaannya dulu, yaitu sama-sama laki-laki, sehingga kita bisa ambil sebuah hubungannya, keterhubungan antara fakta 1 dengan fakta 2. Nah, sehingga apa yang sama di situ kita hilangkan, kemudian yang menjadi perbedaan itulah yang akan menjadi konklusi, yaitu apa yang menjadi subjek pada antara fakta 1 dan fakta 2 dan apa yang menjadi objek antara fakta 1 dan fakta 2. Sehingga diberikan kesimpulan atau konklusi bahwa Socrates itu merupakan subjek, jadi Socrates adalah dan makhluk hidup adalah objek, maka Socrates adalah makhluk hidup. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membuat representase pengetahuan menggunakan aturan logika, kita menggunakan salah satu jenis logika, yaitu logika proposisi. Ya, jadi sebenarnya ada banyak macam logika yang bisa kita gunakan, ada juga logika predikat, cuman untuk predikat sepertinya kurang begitu digunakan ya dalam pengembangan sistem pakar. Kebanyakan menggunakan logika proposisi yang lebih sederhana. Nah, jadi apa itu logika proposisi? Yaitu suatu pernyataan yang bernilai benar atau salah. Nah, simbol untuk premis dari contoh yang sebelumnya bisa kita berikan simbol seperti P dan Q aja, ya. Jadi premis P, premis Q. Nah, itu menunjukkan proposisi. Kemudian apabila ada 2 atau lebih dari 2 proposisi, maka bisa digabung menggunakan operator logika. Nah, operator logika dalam logika proposisi, saya kira adik-adik sekalian sudah pernah pelajari ini dalam mata kuliah logika informatika, bahwa ada 5 jenis, ada konjungsi, yang bisa kita gunakan itu adalah operator AND. Kemudian disjungsi, yaitu operator OR, kemudian negasi, operator NOT, kemudian implikasi, yaitu if then, dan ekivalensi. Penyamaan ya antara proposisi 1 dengan proposisi 2.
Kemudian ini kita sedikit mengulang mengenai tabel kebenaran dari logika proposisi. Ya, ada tabel kebenaran untuk logika not. Ya, not jika P-nya benar, maka konklusinya atau not P-nya adalah salah. Jika P-nya salah, maka konklusinya untuk not P adalah benar. Jadi merupakan negasi atau kebalikan. Ya, begitu juga dengan N. N itu bernilai benar jika kedua premisnya benar atau kedua proposisinya benar. Kemudian bernilai salah jika salah satu proposisinya bernilai salah. Begitu juga dengan operator OR. Untuk operator OR, jika salah satu proposisi bernilai benar, maka konklusinya bernilai benar. Apabila kedua-duanya salah, maka konklusinya adalah salah. Untuk operator implikasi, bagaimana kita bisa melihat ini bisa menjadi sebuah kebenaran, yaitu apabila yang kita lihat itu yang bernilai salahnya saja, ya. Jadi implikasi itu bernilai salah jika proposisi 1 bernilai benar dan proposisi 2 bernilai salah. Selain daripada itu, maka implikasinya bernilai benar. Nah, itu untuk implikasi. Kemudian untuk ekivalensi, ya, apabila dia bernilai benar jika kedua-duanya proposisi bernilai benar atau keduanya bernilai salah, maka konklusinya adalah benar. Jika terjadi perbedaan nilai atau ya nilai kebenaran antara proposisi 1 dengan proposisi 2, maka konklusinya adalah salah. Nah, jadi ini sedikit membangun memori kita tentang tabel kebenaran, ya. Jadi yang kebanyakan inilah yang digunakan dalam sistem pakar, menggunakan logika N, logika OR, logika NOT, implikasi, dan ekivalensi. Nah, kemudian setelah kita mengetahui aturan logika, selanjutnya kita akan membahas tentang decision tree. Ya, di sini decision tree Ibu hanya membahas sebanyak 2 slide aja karena kalian sudah pelajari ya di mata kuliah sebelumnya bahwa decision tree ini bisa kita gunakan untuk membantu dalam menyederhanakan basis pengetahuan atau kaidah produksi yang akan kita bangun setelah membuat basis pengetahuan atau knowledge base. Jadi pembuatan decision tree ini membantu menyederhanakan ya, istilahnya menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan. Nah, kemudian decision tree ini juga untuk mengetahui atribut atau kondisi yang dapat direduksi sehingga menghasilkan kaidah yang lebih efisien dan optimal. Selain itu mempermudah dalam proses pencarian keputusan. Nah, ini Ibu berikan contoh berdasarkan contoh yang pada materi sebelumnya, sistem pakar untuk mengetahui jenis kerusakan dari komputer ya. Ini sudah kita bikin nih basis pengetahuannya atau knowledge base-nya dalam bentuk rule 1 sampai rule 17 dengan beberapa gejala, kemudian beberapa kerusakan yang akan dihasilkan oleh gejala kerusakan tersebut. Nah, berdasarkan matriks atau tabel basis pengetahuan yang kita bikin, bisa kita buatkan decision tree-nya. Nah, berdasarkan decision tree yang kita buat ini, maka sudah bisa kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu membuat kaidah produksi. Nah, jadi kita lihat dari tabel T ini, kita lihat dulu dari baris pertama. Nah, baris pertama ini atau row 1 ini apa saja elemennya ya, atau komponen dari premisnya atau proposisinya. Ada 2 yaitu B1, B2 untuk menghasilkan A1. Jadi kita gambar dulu mulai dari awal untuk B1-nya. Jadi kita start dari B1 ya, dan langsung B10. Nah, kita selalu mulai dari yang paling awal yaitu B1. Kemudian dari B1 ini silahkan kalian analisis di tabel basis pengetahuan kalian. B1 ini selain di row 1, dimulai juga pada rule keberapa untuk B1. Oh, dia ada di rule keempat. Nah, ini B1. Jadi kita bisa tarik 2 arah panah ya. Arah panah ke kiri dan arah panah ke kanan. Yang ke kirinya itu untuk menjalankan rule 1, B1 ke B2. Kemudian yang arah kanan ini untuk menjalankan rule keempat. Atau bisa juga yang lebih sederhana saja kita lihat rule ke-9 ya. Karena rule 4 ini ada banyak sekali. Ibu tidak sempat bikin, cuma bisa sempat bikin yang rule 9 yang lebih sedikit apa istilahnya note-nya ya, titiknya. Jadi arah kanan ini ada B3,
Nanti kalau kalian bikin, tambahkan lagi 1 ya untuk yang rule keempat. Nah, kemudian ini rule 1 kita lihat dulu B1, B2. Nah, tidak ada lagi not setelah B2, maka sudah bisa langsung menuju ke konklusinya yaitu A1. Nah, jadi B1, B2 menghasilkan A1. Nah, ini sudah bisa kita dapatkan bahwa yang arah sebelah kiri ini adalah rule 1. Kemudian rule ke-9-nya kita lihat setelah dari B1 menuju B3, kemudian dari B3 menuju ke B4, B4 menuju ke B5. Kemudian berhenti di B5 sehingga menghasilkan konklusi yaitu A9. Nah, jadi rule ke-9 arahnya seperti ini, B1, B3, B4, B5 dan menghasilkan A9. Ya, begitu juga dengan B4, kalau kalian bikin nanti tambahkan 1 lagi di sini. B1, B1 ke B3, kemudian dari B3 menuju ke B5. Nah, tarik garis di sini B5, lalu dari B5 menuju ke B9, B10, 12, 13 hingga menghasilkan konklusi A4. Nah, jadi seperti itu cara membuat decision tree, Dek. Satu decision tree tapi kelihatan di situ semua bagaimana keterkaitan antara not yang satu dengan not yang lain atau premis yang satu dengan premis yang lain sehingga menghasilkan suatu kesimpulan ya. Nah, berdasarkan decision tree yang kita buat itu, maka sudah bisa kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu membuat kaidah produksi. Nah, sebelum kita membuat kaidah produksi, kita bahas dulu tentang apa itu sistem produksi. Atau sama dia penyebutannya dengan kaidah produksi. Jadi sistem produksi atau kaidah produksi diperkenalkan oleh Post pada tahun 43. Nah, ini ditampilkan kembali konsep kaidah produksi ini oleh Chomsky pada tahun 57. Nah, apa sih itu kaidah produksi atau sistem produksi atau aturan produksi? Jadi itu sama aja ya, sistem, kaidah atau aturan itu sama aja. Aturan produksi adalah memodelkan penyelesaian permasalahan tingkah laku manusia. Ya, kemudian berdasarkan hal itu bisa menjadi salah satu pendukung utama dari teknik sebagai sebuah alat yang sangat berguna untuk sistem pakar. Jadi berdasarkan permasalahan yang ada pada manusia, itu kita bisa membuat suatu alat atau sistem yang bisa mendukung menyelesaikan permasalahan yang ada pada manusia tersebut, yang kita sebut dengan sistem pakar. Nah, apa yang menjadi acuan dalam pembuatan kaidah produksi ini? Ya, dimulai dari sistem inferensi, kemudian sistem berbasis kaidah. Ya, jadi sebenarnya setelah kita membuat sistem produksi, ada lagi tahapan selanjutnya dalam sistem pakar, namanya adalah inferensi. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang hari ini adalah sistem berbasis kaidah. Ya, bagaimana kita memberikan solusi terhadap masalah manusia tersebut menggunakan basis kaidah atau kaidah produksi, aturan produksi. Nah, kemudian apa itu sistem produksi? Jadi pengetahuan dalam sistem produksi biasanya direpresentasikan dalam bentuk kaidah seperti ini ya. If kondisi dan aksi. Jadi ada kondisi dan ada aksinya. Nah, kemudian dengan catatan ada sebuah pengontrolan ya, pengontrolannya itu ada di sini di bagian kondisi dan juga berdasarkan basis data. Nah, basis data inilah yang kita bikin sebelumnya di tugas 1 yaitu basis pengetahuan atau knowledge base. Nah, kemudian kontrol sistem ini, pengontrolan pada bagian kondisi ini memberikan aturan penerjemahan dan pengurutan ya, bagaimana logika yang kita buat maka itu menentukan bagaimana pengurutan untuk eksekusinya. Nah, kemudian untuk basis data dia beraksi dengan konteks cadangan untuk record ya, yang kondisinya dievaluasi oleh kaidah dan informasi. Nah, untuk mudahnya kita lihat contoh berikut. Jadi berdasarkan pada contohnya itu kondisi dan aksi. Jadi bisa kita sebut sebagai kondisi aksi, konsekuen, pola aksi, situasi responsi. Pada menggunakan kondisi aksi, ada kondisi. Nah, contohnya dalam pengalaman sehari-hari ya. Contohnya, jika atau if mengendarai 15 mil per jam melewati batas N, maka adalah
lampu merah yang berkedip, then pinggirkan, and berhenti. Jadi ini contoh produksi dari pengalaman sehari-hari. Kemudian bisa juga misalnya ada permasalahan sakit kepala, dan sakit tenggorokan, dan hidung tersumbat, dan apa yang dilakukan kalau terjadi 3 hal ini? Maka lakukan ambil asupan dan istirahat. Ya, begitu juga contoh lainnya, if barometer turun and petir di barat laut, nah jika kedua hal ini terjadi, apa yang dilakukan? Dan arahkan ke pelabuhan yang aman. Jadi yang sebelum dan ini atau setelah if ini adalah kondisi, ada beberapa kondisi yang menggambarkan situasi tertentu atau masalah tertentu, sehingga jika semua kondisi tersebut terjadi, maka apa yang menjadi aksinya? Nah, seperti itu. Kemudian struktur intuitif, ya. Struktur intuitif ini bisa lebih sederhana ya, karena dia menggunakan bahasa alami untuk merepresentasikan pengetahuan. Ya, ini biasanya lebih disukai pada banyak sistem pakar ya. Kenapa? Karena hanya menggunakan logika N saja, logika N dan OR. Nah, jadi antara kondisi satu dengan kondisi kedua dihubungkan oleh logika N, begitu juga dengan logika OR. Ya, contoh program sistem pakar yang menggunakan struktur intuitif ini yang secara alami yaitu Dendral dan Michin. Nah, sebagai contoh untuk Dendral ini adalah program sistem pakar untuk mengidentifikasi struktur molekul campuran kimia yang tidak dikenal. Jadi kaidah produksinya dia membuatnya seperti ini. If the spectrum bla bla bla, kemudian ada lagi kondisi satu, kondisi satunya itu bernilai sekian, n kondisi duanya bernilai sekian, n kondisi tiganya bernilai sekian, n kondisi keempat bernilai sekian. Karena dihubungkan oleh logika n, maka semua kondisi harus bernilai benar agar bisa dieksekusi. Jadi ini maksudnya adalah struktur intuitif ya, lebih mudah dipahami oleh manusia pada umumnya. Nah, kemudian bagaimana kita membuat sebuah kaidah produksi atau sistem produksi? Jadi kita harus pahami dulu apa elemen-elemen yang membangun sistem produksi tersebut. Jadi yang pertama ada namanya database global, kemudian yang kedua kaidah produksi itu sendiri, dan yang ketiga adalah sistem kontrolnya. Nah, jadi setelah kita membuat basis pengetahuan, kita bikin lagi database globalnya dan struktur pengontrolannya. Nah, apa itu database global? Yaitu struktur data utama dari sistem produksi. Nah, kemudian dari database global ini kemungkinan mempunyai jangkauan ya, dari sebuah matriks kecil hingga menjadi matriks yang lebih kompleks, kemudian dibuatkan relasinya, kemudian menjadi sebuah struktur indeks. Nah, kemudian database global ini juga merupakan struktur dasar di mana kaidah produksi bisa beroperasi. Juga merupakan struktur dinamis ya, bisa berubah-ubah tergantung dari pengembangan apa yang terjadi pada sebuah objek sistem pakar yang kita buat. Kemudian berdasarkan database global ini juga bisa menjadi acuan untuk konteks memori ataupun memori kerjanya. Nah, kemudian kaidah produksi. Nah, jadi kaidah produksi itu selalu dihubungkan dengan bentuk yang seperti ini ya, if then, if then. Jadi kalau ada if then itu berarti kaidah produksi, di mana bagian kondisi atau if-nya itu berada di sebelah disebut bagian kanan, kemudian then itu disebut bagian kiri. Nah, jika sisi kiri terbalik ya, harus ini kiri, ini kanan, sorry. Nah, kemudian jika sisi kiri dinamakan kondisi atau premis yang dipenuhi oleh sebuah database, maka kaidah dapat diterapkan atau dijalankan jika memenuhi kebenarannya dari kondisi atau premis pada database tersebut, sehingga subjek bisa muncul pada bagian kanan ini atau dan ini sebagai pemicu dari sistem kontrol, seperti itu. Nah, kemudian pengontrolannya itu merupakan program penterjemahnya, ya, di mana bagaimana kaidah-kaidah itu dipicu sehingga dapat menyelesaikan konflik atau masalah lebih dari satu kaidah yang dibuat. Kemudian pengontrolan sistem itu bisa juga dilakukan secara berulang-ulang, ya. Jadi dimulai selalu dicek dari
rule yang pertama hingga rule terakhir, hingga mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Nah, kemudian pengontrolan sistem ini juga mendeteksi kejadian ya seperti tujuan dan record kaidah. Nah, kemudian bagaimana kita membedakan antara kaidah produksi, pengetahuan yang telah kita bikin sebelumnya, dan kaidah inferensi untuk ke tahapan selanjutnya. Nah, jadi kaidah produksi, lagi-lagi kalau kalian melihat bentuknya seperti if then atau jika maka, itulah yang disebut dengan kaidah produksi. Jadi ada premis dan ada konklusi, ada kondisi, ada aksi, nah, seperti itu. Kemudian apabila bagian premis dipenuhi atau bernilai benar, maka konklusi bisa bernilai benar atau bisa dieksekusi, seperti itu. Kemudian apa itu kaidah atau aturan? Jadi kaidah itu terdiri dari klausa-klausa. Nah, klausa-klausa ini bisa kita samakan dengan premis yang berada di aturan logika. Jadi klausa-klausa atau premis-premis. Nah, kaidah mirip dengan sebuah kalimat, ya. Ada subjeknya, ada kata kerjanya, dan ada objek, sehingga menjadi satu fakta. Jadi kalau cuma subjek dan kata kerja, ini belum bisa dikatakan sebagai fakta ya atau kaidah. Kalau cuma kata kerja dan objek, belum bisa juga dinyatakan sebagai kaidah atau satu fakta. Seperti itu. Jadi harus jelas apa yang menjadi subjek, apa yang dilakukan terhadap subjek tersebut, dan apa yang terjadi jika subjek dan kata kerja tersebut dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, jadi aturan terdiri dari beberapa premis dan bisa juga lebih dari satu konklusi. Minimal satu, bisa juga lebih dari satu konklusi. Nah, untuk merumuskan beberapa domain pengetahuan secara akurat, maka diperlukan banyak kaidah produksi. Ya, berdasarkan knowledge base yang kalian bikin sebelumnya, maka kita bisa merumuskan bagaimana kaidah produksi yang bisa kita rumuskan. Nah, kemudian dari kaidah produksi tersebut kita bisa merincikan ya yang mana yang menjadi objek, karakteristik, dan tindakan yang harus diambil. Kemudian ya, jadi antara aturan-aturan yang kita bikin, rule-rule yang kita bikin, itu biasanya saling berkait antara rule satu dengan rule berikutnya. Nah, ketika rule satu dan rule yang lain itu saling berkaitan atau saling memicu, maka itu bisa menjadi sebuah inferensi ya, atau menjadi kaidah inferensi. Hanya saja untuk pada hari ini yang kita pelajari dulu itu adalah kaidah produksi. Belum kita kaitkan antara rule satu dengan rule yang lain. Ya. Nah, kemudian pengetahuan ya. Pengetahuan ini yang sudah kalian bikin sebelumnya. Cuman untuk pengetahuan di sini maksudnya adalah secara bahasa ya, atau secara pernyataan linguistik. Ya, jadi sebagai contoh, bercak pada daun is sangat banyak. Jadi bercak pada daun ini adalah sebuah variabel, sangat banyaknya ini adalah nilainya. Kemudian ujung daun kering itu adalah variabelnya, kemudian banyak itu adalah value-nya. Jadi berdasarkan pengetahuan atau linguistik yang ada di sini, maka kita bisa mengambil bagaimana value yang bisa kita berikan pada sebuah variabel. Apakah ada dua value yaitu sangat banyak atau bisa juga lebih dari satu value. Nah, kemudian bagian premis dalam aturan produksi dapat memiliki lebih dari satu proposisi. Jadi proposisi 1, proposisi 2. Jadi proposisi sama aja dengan premis, sama aja juga dengan kondisi yang ada pada sebuah if. Kemudian proposisi-proposisi atau premis-premis tersebut dapat dihubungkan menggunakan operator logika AND atau OR. Jadi ini yang paling banyak digunakan pada sistem pakar, logika AND atau logika OR. Bagaimana cara menentukan operator logika tersebut? Ya, kita pergi ke si pakar bahwa bagaimana jika proposisi ini dengan proposisi yang lainnya itu keterkaitan, apakah dia harus menggunakan logika AND atau logika OR. Jadi bagaimana cara Anda menjelaskan kepada si pakar untuk menghasilkan sebuah kaidah produksi atau pengetahuan dari basis pengetahuan yang telah kita bikin sebelumnya. Nah, jadi seperti contoh yang tadi ini, premis 1 dan premis 2, maka bisa kita bikin sebuah proposisi, ya, yaitu bercak pada daun, N, ujung daun kering, nah itu akan menjadi apa, seperti itu.
jika bercak daun is sangat banyak and ujung daun kering is banyak, apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu. Kemudian lanjutan dari pengetahuan tadi, jadi aturan produksi itu digunakan untuk menyatakan hubungan, ya, keterhubungan, keterkaitan antara dua bentuk pernyataan linguistik. Ya, yang masing-masing pernyataan itu adalah merupakan bagian dari premis atau proposisi yang menghasilkan sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, contohnya yang tadi kita sambung, if bercak pada daun sangat banyak and ujung daun kering banyak, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi adalah penyakit bercak ungu, yaitu yang disebut dengan puso, ya, seperti itu. Ya, ini hanya contoh aja, ya. Jadi di dalam pengkondisian ini ada banyak premis atau pernyataan atau proposisi yang bisa kita gunakan, tidak ada batasannya, jadi terserah bagaimana pakar memberikan informasinya kepada kalian, pengetahuannya kepada kalian, itu jangan dibatasi, ya. Jadi tidak ada batasan maksimal dalam pembuatan pernyataan pengkondisian pada sebuah sistem pakar. Nah, kemudian bagaimana kita membuat kaidah produksi? Ya, sebelum ke situ kita lihat dulu. Jadi ada beberapa macam tipe kaidah, ya. Jadi ada namanya kaidah produksi pengetahuan. Ini untuk lengkapnya biasanya sampai kaidah produksi aja. Kemudian yang kedua ada namanya kaidah inferensi. Nah, kaidah produksi itu adalah di dalamnya ada beberapa fakta dan ada keterhubungan di dalam mengenai suatu permasalahan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, kemudian bedanya dengan kaidah inferensi itu merupakan sisi lainnya, maksudnya ini adalah fakta baru yang bisa kita dapatkan dari sebuah kaidah produksi. Jadi dia merupakan sebuah nasihat atau saran tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Jadi berdasarkan rule-rule atau aturan-aturan yang kita bikin di kaidah produksi akan menghasilkan sebuah rule baru nantinya. Nah, itu kita bikinnya nanti di kaidah inferensi. Nah, kemudian sebagai contoh ya, jika untuk kaidah produksi kalian lihatnya seperti ini. Ciri-cirinya itu tidak ada di bagian pengkondisiannya, tidak ada menyebutkan atau tidak menyinggung kaidah yang lain, ya, atau rule yang lain. Dia hanya menyebutkan premis dirinya saja, ya. Jadi misalnya ini kaidah 1 atau rule 1. If konflik internasional dimulai, apa yang akan terjadi? Dan harga emas naik. Nah, jadi konflik internasional dimulai ini adalah premis dari kaidah 1 ini. Jadi bukan kaidah yang lain, ya. Nah, kemudian kaidah 2 atau rule 2. If tingkat inflasi mengalami kemunduran, apa yang terjadi? Dan harga emas turun. Nah, jadi ini hanya menyinggung juga pernyataan yang hanya ada pada kaidah 2 ini atau rule 2 ini, tidak menyinggung kaidah yang lain. Kemudian kaidah 3 atau rule 3. If konflik internasional berlangsung selama lebih dari 7 hari, and if konflik ini terjadi di Timur Tengah, dan beli emas. Nah, jadi seperti itu. Premis-premisnya itu atau pengkondisiannya itu menggambarkan masing-masing rule tersebut, ya, tidak menyinggung rule-rule yang lain. Nah, bedanya dengan kaidah inferensi, contohnya kaidah 1 atau rule 1. If data dibutuhkan tidak ada dalam sistem dan permintaannya dari pengguna. Nah, kita lihat contoh kaidah 2-nya, if lebih dari satu kaidah digunakan, ini maksudnya adalah jika ada rule 1, rule 2, rule 5 misalnya, ya, dihubungkan menggunakan logika N, dan apa yang akan terjadi? Dan nonaktifkan kaidah sembarang yang tidak menambah data baru. Jadi pada kaidah inferensi ini dia menyinggung data-data yang lain atau kaidah-kaidah yang lain atau rule-rule yang lain pada satu sistem pakar tersebut. Nah, kemudian jadi kaidah inferensi itu ciri-cirinya adalah berisi kaidah tentang kaidah. Jadi ada rule dalam rule. Ini ada rule dalam rule. Nah, kemudian tipe kaidah ini dinamakan dengan meta rule. Ya, jadi rule dalam rule itu adalah disebut dengan meta rule. Nah, satu kaidah menyinggung kaidah yang lain atau bahkan sesama kaidah atau sesama rule. Nah, jadi perekayasa pengetahuan memisahkan dua tipe ini
di mana kaidah pengetahuan atau kaidah produksi akan menjadi sebuah basis pengetahuan atau knowledge base, sedangkan kaidah inferensi akan menjadi bagian dari mesin inferensi pada tahapan selanjutnya. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan tadi, apa kelebihan yang bisa kita dapatkan dari kaidah ini atau ya sebuah kaidah, yaitu kaidah atau rule mudah dimengerti. Kenapa mudah dimengerti? Karena mudah disampaikan ya, karena merupakan bentuk alami dari pengetahuan. Nah, jadi lebih mudah dimengerti ya. Coba kita bedakan tadi ini antara kaidah produksi pengetahuan dan inferensi, lebih bisa kita pahami kaidah produksi dibanding kaidah inferensi. Nah, ini maksudnya kaidah produksi ya. Kemudian inferensi dan penjelasan mudah diperoleh atau diturunkan. Kemudian untuk melakukan modifikasi dan maintenance itu relatif lebih mudah. Ketidakpastiannya lebih mudah dikombinasikan dengan rule yang lain. Kemudian setiap rule atau kaidah sering saling independen atau tidak terikat antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lain. Adapun kekurangannya, ya apabila yang kita bikin itu adalah pengetahuan yang kompleks, maka akan membutuhkan beribu-ribu rule atau kaidah. Jadi ini kekurangannya. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah sampai beribu-ribu rule yang kita buat atau rancang, maka akan memberikan kesulitan ya untuk perancangan sistem tersebut, bahkan untuk perawatannya juga atau maintenance-nya. Kemudian kita sebagai programmer itu biasanya menyukai konsep kaidah ini ya atau rule. Jadi ketika kita mau mencoba semua pengetahuan ke dalam kaidah dibandingkan dengan mencari representasi yang lebih sesuai. Maksudnya itu kita hanya fokus pada kaidah-kaidah yang telah kita bikin, rule-rule atau kondisi-kondisi pengkondisian yang kita bikin dibanding apa fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian sistem dengan banyak kaidah atau banyak rule mungkin mempunyai batasan pencarian dalam pengontrolan programnya. Ya, jadi beberapa program sistem pakar itu terkadang mempunyai kesulitan dalam hal apa? Dalam evaluasi sistem berbasis kaidahnya, bahkan pada pembuatan inferensi. Jadi memang di sistem pakar ini kita harus sempurna dulu di tahapan pembuatan knowledge base-nya atau basis pengetahuannya. Karena kalau sudah salah di basis pengetahuan, maka tidak bisa lagi dilihat tahapan selanjutnya. Akan salah juga untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Ya, jadi dalam pembuatan skripsi nanti deh atau tugas akhir kalian nanti, itu lebih baik kalian berlama-lama di dalam pembuatan kaidah produksinya atau knowledge base-nya dibanding kalian terburu-buru sehingga akan menghasilkan program yang memiliki logika yang salah ya, logika sistem pakar yang kalian gunakan atau yang kalian teliti seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan kelebihan kekurangan dan beberapa contoh yang diberikan tadi, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa kaidah produksi memiliki beberapa karakteristik ya. Berdasarkan ada yang berdasarkan namanya, bagaimana bentuk alaminya, kemudian bagaimana ukurannya dan bagaimana pernyataannya. Nah, bagian pertama ini maksudnya yang bagian kiri, yang pengkondisiannya. Nah, bagian keduanya ini adalah bagian konklusinya, itu untuk penamaannya. Jadi untuk penamaan kaidah produksi itu yang bagian kirinya atau bagian pertamanya disebut premis atau antecedent atau situasi atau kondisi atau biasa juga dengan struktur if ya kita gunakan. Kemudian bagian keduanya atau bagian sebelah kanannya itu disebut dengan konklusi atau konsekuen atau aksi dan biasanya menggunakan struktur then. Kemudian untuk bentuk alaminya pada bagian pertama itu disebut dengan pengkondisian ya, sama dengan pengetahuan secara deklaratif. Ya, dijelaskan kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Kemudian bagian kedua itu disebut dengan resolusi. Ya, jadi apa solusinya? Ya, sama dengan pengetahuan prosedural, apa yang dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah ukuran. Ya, untuk bagian pertama, bagian kiri itu bisa lebih dari satu if, ya minimal satu bahkan atau bisa lebih dari satu.
Kemudian bagian kedua atau bagian konklusinya itu biasanya hanya mempunyai satu konklusi. Nah, bisa juga lebih dari satu, tapi kalau lebih dari satu agak jarang ya. Biasanya paling umum ya, yang paling masyhur digunakan itu cuma satu konklusi supaya tidak membingungkan. Kemudian dari karakter pernyataan, untuk bagian pertama itu biasanya ada pernyataan and dan ada juga pernyataan or. Kemudian untuk bagian keduanya, jika semua kondisi bernilai benar, maka konklusi juga benar. Jika kondisi pernyataan or benar, maka konklusinya juga benar. Seperti itu. Jadi logika apa yang biasa kita gunakan pada kaidah produksi hanya dua logika ini, and dan or. Seperti itu. Jadi sampai di sini pembahasan kita tentang representasi pengetahuan menggunakan logika, decision tree, dan kaidah produksi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Dek? Halo? Ibu. Ya, udah tidur gini semua. Tidak Bu, tidak Bu. Tidak, Ji, Bu. Aman Ji Bu. Aman. Aman, Bu. Aman, Bu. Ya, tidak ada yang mau ditanyakan. Paham, Aki? Apa yang kita mau lakukan ini? Setelah membuat matriks basis pengetahuan, selanjutnya yang kita mau bikin adalah decision tree dan kaidah produksi. Nah, decision tree itu ini tadi contohnya. Nah, ini ada yang mau ditanyakan? Gampang, jadi tinggal tarik-tarik garis aja. Ya, kenapa? Kalau misalnya itu langsung bukan dari B1 langsung ke B18, Iya, coba sebut nama dulu dan kelas. Putri Aulia Rahmasari kelas C2, Ibu. Oke, Putri Aulia kelas C2. Kenapa, Dek? Putri? Bagaimana buat decision tree, Bu? Kalau misalnya itu kan sudah B1 pertamanya. Oke. Terus itu yang misalkan kayak ke untuk mendapatkan A10 kan langsung mulai dari B18, Ibu. Iya. Nanti itu buatnya disambung dari mana, Ibu? Ya, kalau misalnya dia dimulai dari B18, ya tidak apa-apa kita bikin not baru lagi untuk B18 karena tidak ada yang sebelumnya B18 toh. Ya, kalaupun ada, Oh, coba jadi kita dia lihat. buat decision tree yang baru, Ibu. Iya, cabang yang baru. Nah, jadi kita amati dulu tidak ada Ji B18 di rule yang lain. Nah, kalau tidak ada Ji, maka bisa kita bikin not baru seperti layaknya B1 ini. Kita bikin baru lagi. Oh iya, Bu. Gitu. Iya, Bu. Iya. Nah, kalau misalnya, Makasih, Bu. ya oke. Kalau misalnya apa di yang banyak ini sambungannya B3 ya. Nah, ini B3, B3. Nah, B3 ini kan ada banyak cabangnya toh. Misalnya ini B3, B4, B5. Terus ada lagi di rule keempat B3, B5. Nah, ini B3, B5, B9 ya, tidak ada lagi masalah. Tapi bagaimana dengan yang bukan. Mana lagi nih? B3, B1, B3, B4, B5, tidak ada masalah. Yang mana tadi yang saya bingung bikinnya? Ada itu yang dimulai dari B3. Nah, ini B3 ini. Oh, dia mulai dari B3. Nah, ini. Kalau dia mulai dari B3 ini bagaimana? Karena kalau kita mulai dari sini kan seakan-akan dia bersambung dari B1 toh. Nah, bagaimana untuk menjalankan rule 2 ini? Nah, caranya bisa kalian bedakan menggunakan pewarnaan ya, pewarnaan untuk garis panahnya. Jadi misalnya B3 diawali dari B3 jadi menuju ke B4, kemudian B5, kemudian B11 dan B12 silakan bikin pewarnaan garis panahnya ya. Warna apa lagi untuk dari B3 ke B4, lalu B4 ke B5, kemudian dari B5 ke B11 dan B12. Seperti itu ya. Atau bisa juga dibikin baru supaya tidak bingung kalau misalnya pakai warna terus nanti kita konversi gambarnya menjadi hitam putih, itu akan memberikan kebingungan. Jadi bisa juga dibikin baru ya. Misalnya kalau ada kesamaan seperti itu. Dimulai dari B3. B3 kita mulai lalu tarik garis ke B4, B5, B11 dan B12 sehingga menghasilkan A2. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Maaf Bu, Iya. itu masalah warnanya ada ketentuannya atau memang kayak terserah kita yang buat? Enggak ada di ketentuan. Nah, itu hanya untuk membedakan aja ya antara rule yang satu dengan rule yang lain. Seperti itu. Oh iya Bu. Ada lagi yang lain?
Ya, biasanya Saya lanjut. Bu. ini ada contohnya, ini ada contoh decision tree untuk jurnal yang lain. Ini dia sederhana sekali dilihat. Jadi silakan kalian amati ya pada jurnal-jurnal yang lain atau jurnal yang kalian jadikan sumber referensi utama. Itu dia gimana caranya membuat decision tree. Amati apakah boleh berulang antara not yang satu dengan not yang lain. Coba kalian amati ini, apakah ada not yang berulang? Tidak ada, berarti dalam pembuatan decision tree itu tidak boleh ada not yang berulang. Kalau ada J yang berulang, maka tidak mengapa apabila decision tree itu menggunakan not yang berulang. Tapi biasanya sependek pengetahuan Ibu ya, decision tree itu tidak menggunakan not secara berulang kali. Jadi hanya satu kali dia gunakan. Kalau berulang kali, maka buatkan tree yang baru. Seperti itu. Ya, mohon dikoreksi deh kalau ada penjelasan Ibu yang salah. Karena baru juga. Bu, itu kan tadi bilang dibuatkan tree yang baru. Ya. Maksudnya enggak ada Ji kayak penghubung apa kayak ada tanda bilang ini lanjutannya Ji dari ini atau langsung saja buat tree yang baru. Langsung aja yang dekatan dari itu. Langsung aja buat yang baru. Oh, iya, Bu. Karena Bu, Ya. apa di data mining juga materiku decision tree. Bagaimana kalau di data mining? Kalau di data mining tuh Bu, dia decision tree-nya kayak menentukan yang kayak misalnya Bu, tentukan ke opositri apa aku lupa Ibu, yang maksudnya lebih tertinggi kita lihat dari tabel Bu, tapi enggak terlalu begini Ji Bu. Tapi kecuali kayak masih cara mudahnya itu Bu, belum yang kayak begini. Oh, maksudnya decision tree-nya itu dia satu aja atau gimana? Satu aja Bu, yang di materi data mining. Sebenarnya iya. Jadi sebenarnya kecuali kalau maksudnya lanjutannya Bu bercabang nih. Ya itu yang Ibu maksud. Itu gimana kalau dia bercabang? Nah, biasanya yang Ibu temukan di jurnal-jurnal itu cuma satu decision tree-nya. Jadi kalau misalnya kayak pertanyaannya Aulia tadi, mungkin bisa kita ya enggak masalah kalau kita langsung tarik garis saja dari B3. Misalnya contohnya ini. Contohnya ini B3, kita tarik garis saja, tapi nanti kita permudah atau kita perjelas dengan pembuatan lingkaran saja ya. Lingkaran bahwa yang mana rule 1 kita berikan key area seperti itu. Rule 1 yang mana, kemudian rule 2 yang mana, tapi lebih ribet lagi. Jadi silakan baca di beberapa referensi jurnal saja deh untuk pembuatan decision tree ini ya. Takutnya nanti penjelasannya Ibu yang salah, tolong dikoreksi dan kita bahas sama-sama untuk lebih lanjut di grup WhatsApp kita. Jadi untuk sederhananya modelnya seperti ini. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana kalau dia bercabang ya. Sebenarnya B3 ini dia bisa kemana lagi? Terus kalau dia bermula dari B3 gimana? Apakah langsung lanjut aja atau gimana? Tapi di semua jurnal semuanya modelnya seperti ini deh. Ibu, apakah di decision tree ini dia juga menghubungkan atau masuk ke entropi dengan information gain? Apa itu entropi dan information gain? Entropi itu kayak sebuah keberagaman dalam data. Kalau dalam data mining itu Bu, entropi didefinisikan sebagai suatu parameter untuk mengukur heterogenitas. Terus? Apakah di sistem pakar itu entropi juga masuk Bu? Iya, tapi dia penyebutannya lain deh. Kalau di sistem pakar, ya, seperti tadi dia disebut dengan premis atau proposisi atau fakta ya, fakta disebut dengan fakta, bukan lagi entropi tapi fakta. Seperti itu. Kemudian information gain-nya itu yang konklusinya yang ini P1, P2 dan seterusnya seperti itu. Jadi itu yang membedakan Bu, kalau sistem pakar itu fakta, ya, kalau di data mining itu masih entropi. Ya, istilahnya aja, penggunaan istilah aja. Oh iya Bu. Nah, jadi dari decision tree yang kalian bikin ini, kan decision tree asalnya dari knowledge base toh. Nah, dari decision tree ini bisa kita sederhanakan apa yang mau disederhanakan antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lain atau rule yang satu dengan rule yang lain sehingga membuat kaidah produksi yang baru, di mana kaidah produksi yang baru ini dia menjadi lebih efektif dan efisien. Ya, boleh jadi
kaidah produksi yang kalian bikin itu akan menjadi lebih sedikit rule-nya ataukah lebih banyak. Ya, jadi lebih banyak itu bukan menunjukkan dia tidak efisien ya, tapi mungkin dengan lebih banyaknya rule itu dia jadi lebih sederhana logikanya. Seperti itu. Jadi intinya bagaimana logikanya ini sistem pakar yang kita bikin ya, supaya kesimpulan yang diambil itu tidak bertabrakan atau tidak menjadi lawan ya, atau bagaimana ya, tidak sesuai dengan fakta yang biasa dilakukan oleh si pakar di kehidupan nyatanya, seperti itu. Jadi dia sejalan dengan apa yang pakar lakukan di dunia nyata. Nah, seperti itu deh maksudnya. Jadi kenapa kita bikin ini decision tree, supaya membuat kaidah produksi atau aturan produksi yang lebih efektif dan lebih efisien dibanding knowledge base yang kita bikin sebelumnya, seperti di tugas 1 sebelumnya, seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Jadi saya lagi Bu. Ya, silahkan. Siapa namanya ini? Belum sebut nama tadi dan kelas. Haryadi Suandi Bu. Haryadi, oke. Kelas C2. Oh iya, C2. Maaf Bu, bisa kembali tadi yang itu yang apa decision tree? Iya, yang di jurnal ya. Iya, yang ini Bu. Kenapa? Nah, di sini Bu kan ini kan decision tree-nya kan mengikut dari tabel 3.9 kan Bu? Bukan mengikut. Di bukan sini mengikut. Bukan mengikut. Apa? Jadi justru tabel 39 ini kaidah produksi mengikut decision tree. Nah, jadi decision tree iya, dulu Bu, tapi baru kaidah produksi. Tapi pertanyaanku Bu, ini kenapa ini kayak G1, G2 dan seterusnya sama modelnya P1 dan seterusnya, sedangkan T itu beda sendiri kisah G4. Jadi apa nanti bedakan ini Bu yang G sama P? Kenapa sama lingkaran? Enggak, Ji. Ini P1 dan T1 penggunaan pada ini ya, maksudnya masalah ini penentuan penyakit kucing ya. Jadi ada ini istilah P1 atau ID P1 itu menandakan dia penyakit. Kemudian untuk simbol T, nah, sedangkan simbol T itu hanya untuk pemberian nomor penyakit pada diagram tree ya, diagram tree. Jadi kalau T1 itu menandakan informasi mengenai gejala yang dibutuhkan tidak cukup untuk melakukan konsultasi dan sebagainya. Ya, jadi T1 ini atau P1 dan sebagainya itu hanya penggunaan simbol saja ya, atau ID bagi seorang programmer ya, untuk memudahkan dia dalam pembuatan decision tree. Tidak dibilang harus P, harus tidak G. Nah, contohnya kayak ini Ibu yang berarti supaya beda nanti dia Bu, warnanya nanti yang kasih beda bentuknya ya, supaya beda antara premis dengan konklusi, bedakan bentuknya seperti itu. Dan pada umumnya dua simbol aja yang kita gunakan ya. Jurnal akan memberikan kebingungan kalau ada lagi T1 tidak, tapi tergantung Anda sebagai programmer bagaimana membuat logika yang sederhana yang sesuai dengan pengetahuan yang ada pada si pakar. Jangan bikin mungkin dibilang sempurna tapi ternyata salah-salah logika yang kita bikin di dalam. Nah, itu kelihatan dari decision tree-nya. Ya, kalau decision tree-nya sudah acak-adul, enggak tahu dari mana arahnya kemana tujuannya, ya, itu akan menjadi untuk membuat kaidah produksinya juga akan semakin tidak efektif dan tidak efisien. Seperti itu. Oh iya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Jadi simbol apa yang kita bikin di knowledge base atau basis pengetahuan, itu juga yang kita bikin di decision tree ya. Jangan di sini kita pakai B1, B2, terus di sini kita pakai simbol yang lain, jangan ya. Jadi nanti seperti bilang ini pasti decision tree dari jurnal yang lain, mungkin dia sudah menyerah mau bikin decision tree sehingga dia main comot aja dari jurnal lain, padahal penggunaan simbolnya sudah sangat berbeda. Nah, jadi tugas ini deh sambung menyambung ya. Sambung menyambung antara tugas satu dengan tugas selanjutnya sehingga menjadi sebuah kesatuan sistem pakar yang akan kita bikin pada akhirnya nanti ya. Seperti itu. Ada lagi Haryadi? Kalau saya ya enggak tahu Bu, nanti siapa tahu ada lagi yang menurutku. Iya. Silakan yang lain ditanyakan lagi nanti di grup ya. Nah, kemudian kita bahas dulu kuis ya. Jadi ini namanya kuis, bukan tugas. Jadi kuis waktunya adalah 1 kali 24 jam. Silakan rancang decision tree
berdasarkan sistem pakar pada tugas 1 Anda sebelumnya. Nah, setelah Anda membuat decision tree-nya, buatlah kaidah produksinya atau aturan produksinya dalam bentuk tabel, ya, dari basis pengetahuan atau dari decision tree yang kalian bikin sebelumnya. Seperti itu. Contohnya seperti tadi ini, basis pengetahuan ini, kemudian kita bikin nih decision tree-nya, kayak contohnya Ibu tadi ini. Nah, setelah dari decision tree ini, maka sudah bisa kita bikin kaidah produksi yang barunya, ya. Apakah kalian mau membuat dalam bentuk tabel seperti ini, atau bisa membuat kaidah produksi seperti penyebutan seperti ini, ya. Tapi baiknya biasanya pembuatan kaidah produksi itu biasanya dia berupa kalimat seperti ini. Jadi rule 1 apa isinya, rule 2 juga apa isinya. Nah, ini sebagai contoh, misalnya rule 1, if tidak ada gambar tampil, jadi D1 itu adalah tidak ada gambar tampil di monitor, kemudian D1 B2 ini dihubungkan pakai logika apa? Nah, dihubungkan pakai logika N. N, setelah N lanjut lagi ke gejala berikutnya, yaitu terdapat garis horizontal atau vertikal di tengah monitor. Jadi istilahnya kita bahasakan key ini basis pengetahuan yang kita bikin sebelumnya. Ya, kita bikin dalam bentuk kalimat. Ya. Nah, berdasarkan kalimat yang kita bikin ini, barulah bisa kita bikin tabel kaidah produksi finalnya. Ya, kaidah produksi akhirnya. Ya, seperti yang ada di sini. Nah, ini. Ya, jadi rule 1 menghasilkan terdiri atas berapa gejala atau berapa premis atau berapa proposisi, kemudian then menghasilkan konklusi apa, seperti itu. Iya. Atau mungkin sudah ada kemarin yang dari tugas 1-nya sudah sampai di tahapan ini ya. Tidak ada masalah. Ada Bu yang dikasih masuk basis pengetahuannya. Iya, jadi tidak masalah, tapi selayaknya ya seharusnya sebelum kita bikin ini ada dulu decision tree-nya, baru ada ini kaidah produksi. Jadi ini nih yang disebut dengan kaidah produksi ya. Nah, cuman sebelum kalian ke tabel ini, kalian bahasakan dulu seperti ini. Ya, bagaimana supaya kita lihat bagaimana keterhubungan antara premis yang satu dengan premis yang lain. Dihubungkan pakai logika apa? Kan kalau dia bentuknya seperti ini tidak kelihatan toh logika apa yang dia gunakan. Apakah logika N atau logika OR. Nah, itu kelihatan dari rule-rule atau kaidah-kaidah yang kita buatkan, kita bahasakan, atau kita deskriptifkan, seperti itu. Ya, deskriptif ya. Paham dia Kide? Jadi apa yang disuruh Ki bikin? Jadi ini Bu, yang pertama itu decision tree dulu. Yang pertama itu basis pengetahuan decision tree dulu Bu, baru basis pengetahuannya. Kemudian kaidah basis produksi. Pengetahuan dulu deh. Basis pengetahuan itu kayak ini yang kalian sebelumnya ini. Nah, ini nih. Basis pengetahuan ini. Yang kalian centang-centang itu. Atau Ibu buka materi sebelumnya. Pokoknya yang kalian centang-centang. Kalau misalnya Bu, basis pengetahuannya kayak itu tadi yang NN, ada Kina jelaskan kayak N, kayak paragraf Ki. Ya, berarti kalian sudah sampai di kaidah produksi itu kalau begitu. Iya, nah, begitu di jurnalku saya Bu, kalau saya. Oh iya, itu kaidah produksi deh. Oh, iya. Jadi basis pengetahuan itu yang ini loh. Yang ada centang-centang, yang ada bintang-bintang. Nah ini basis pengetahuan. Ya. Ada juga itu saya kasih masuk Bu di tugas 1. Iya, cocok itu. Jadi kalau ada ini berarti sudah benar tugas 1-nya ya, basis pengetahuannya. Nah, di tugas 2 yang kita bikin adalah berdasarkan basis pengetahuan ini, atau tabel basis pengetahuan ini, kita bikinkan decision tree-nya, lalu dari decision tree itu kita buatkan kaidah produksinya. Nah, kaidah produksinya itu berdasarkan decision tree, kita bahasakan dulu seperti ini. Dalam bentuk deskriptif seperti ini, rule 1 sampai rule 17 ya. Jadi bahasakan jelaskan bagaimana pembentukan aturannya dalam bentuk sebuah kalimat atau pernyataan, disertai dengan logika apa yang digunakan. Nah, berdasarkan kaidah produksi dalam bentuk kalimat ini, maka sudah bisa kita bikin dalam bentuk tabel yang lebih sederhana seperti ini, ya. Nah, jadi ini namanya kaidah produksi, tabel kaidah produksi, seperti itu. Bisa dipahami, Dek? Oh, jadi yang ada saja. Ini Bu, kuis dikirim file nanti Bu di Kalam. Iya, PDF lagi. Berarti yang ada
Berarti isinya itu nanti file Bu. Yang pertama itu basis pengetahuannya, kemudian decision tree-nya, Ya. terus itu yang rule-rule-nya, rule 1 sampai seterusnya, kemudian dibuatkan tabel itu untuk singkatnya ini rule. Betul sekali Jadi 4 semua di Bu. Iya. Oke, cukup jelas kuisnya, Dek. Jadi dikerjakan dalam waktu 1 kali 24 jam. Bisa, Ji? Jelas Bunda. Bisa, Ji, Di? Bisa, Ji? Bisa Kak bertanya, Bu? Insyaallah. Iya, silakan bertanya. Sebut nama dulu dan kelas. C1 Siti Rahmawati Rahman. Oh iya, Rahman. Maaf sebelumnya Bu, lambat sekali Kak tadi masuk. Iya, Tapi iya. tadi sempat dengar ada tersinggung tentang bisa saja nanti tuh rule-nya jadi sedikit Ki atau semakin banyak Ki. Ketika di apa tadi? Oh iya, itu penjelasannya Bu tadi. Itu ya ada tadi bilang itu Bu, maksudku bagaimana bisa sampai seperti itu Ibu? Iya, jadi ralat ya, ralat. Jadi yang seperti itu rule-nya bisa bertambah atau berkurang itu nanti di tahap inferensi, Dek. Ya. Maaf Ibu salah menjelaskan tadi. Salah, Dek ya. Jadi rule itu bisa bertambah atau berkurang nanti pada tahapan selanjutnya, yaitu kaidah inferensi atau tahap teknik inferensi. Seperti itu. Nah, untuk di pembuatan kaidah produksi tidak ada dulu yang kita tambah-tambahkan rule. Sesuai dengan basis pengetahuannya, ya. Bagaimana di basis pengetahuan, begitu juga rule yang kita bikin dan begitu juga tabel atau matriks kaidah produksi yang kita bikin. Oke, Rahmat. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi? Sudah ya? Jadi sudah jelas apa yang mau dibikin. Ya, jadi diawali dulu basis pengetahuannya supaya jelas dari mana itu decision tree yang akan kita bikin. Jadi basis pengetahuan dulu. Basis pengetahuan itu contohnya yang kayak gini, yang kalian centang-centang atau kalian beri tanda antara premis atau proposisi atau pernyataan dengan konklusinya atau kesimpulannya. Kemudian setelah ada basis pengetahuan dari tugas 1 sebelumnya, baru bisa kita bikin decision tree. Kemudian dari decision tree itu barulah kita bisa bikin kaidah produksinya. Kaidah produksi ada 2, dalam bentuk kalimat dan dalam bentuk tabel. Ya. Sudah. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu tutup ya. Untuk pengabsenannya, mohon maaf Ibu tidak bisa absen di sini. Silakan kalian absen di kalam, nanti dari kalam Ibu cek untuk dimasukkan ke siakat karena ada anak sekolahnya Ibu mau diurus dulu deh. Iya. Terima kasih. Bu. Iya, tidak ada lagi, Di. Nanti dilanjut ke grup kalau ada Jadi yang absen mau. nanti di kalam, Bu, walaupun bukan jadwalnya kelas yang anunya, Bu. Enggak, Ji. Ibu sudah setting nih jadwal hari ini ya, hari ini di kalam, ya. Oh iya. Iya, silakan. Waktunya itu jam 6 sampai jam 10. Ya, jadi silakan absen di kalam. Demikian kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.